Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sudah beberapa kali beliau Gus Samsudin berkunjung ke negara Malaysia. Dan alhamdulillah setiap beliau berkunjung ke negara Malaysia, banyak sekali saudara-saudara yang di sana menyambut dengan ramah kedatangan beliau. Dan alhamdulillah tidak 1-2 orang dari Malaysia yang datang langsung ke pondok maupun yang mengikuti kegiatan Gus Samsudin di Malaysia telah merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala lantaran beliau Gus Samsudin. Salah satunya keluarga ini. Anak dan ibu ini pernah mengikuti kegiatan Gus Samsudin yang pertama. Dulunya ibu dan anak ini selalu merasakan gelisah, merasakan seperti ada yang mengikutinya. Dan bahkan saat mengikuti ruqyah ibu dan anak tersebut sempat kerasukan. Dan alhamdulillah kembalinya beliau-beliau ini untuk mengikuti kegiatan Gus Samsudin untuk berterima kasih dan untuk terus menyambungkan tali silaturahmi. Semoga beliau Gus Samsudin segera kembali dan bisa membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Dari mana, Kang? Dari Kuala Lumpur. Ya, alhamdulillah. Saya dari kantor pulang ke rumah terus ke bandara. Gitu. Naik apa tadi? Saya naik kereta. Oh, naik kereta. Kereta api. Alhamdulillah. Kemarin gemblengan keluarga Nuswantara ketemu di Blitar dan sekarang ketemu di KLIA. Dua gitu. Amin, amin, semangat. Saudara-saudaraku yang ada di Malaysia ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga nikmat sehat, nikmat hidup, dan berjuta-juta nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ada kurangnya? Walaupun ada kurangnya, semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah subhanahu. Jangan sampai hanya karena hilangnya satu nikmat menghilangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan sholawat hidup jadi nikmat, dengan sholawat akan nyambung ke pusat, dan dengan sholawat hidup kita akan selamat. Amin ya rabbal. Ingin testimoninya, kenapa panjenengan itu mau datang ke sini? Hanya untuk ketemu dengan Samsudin itu, kenapa kok sampai mau datang ke sini? Seperti Nama saya Razan Hayati. Nah, suami saya Muhammad Hafiz. Lepas daripada hari tu saya amalkan yang Gus kata 1000 selawat 1000 kali satu malam tu. Lepas tu tak lama lepas tu okey dah, tak ada lagi gangguan. Saya pun dah tak ada rasa macam ada yang ikut saya. Dah tak ada. Saya pun ibu kepada Razan Hayati. Seperti mana yang sebelum ini saya cerita, saya sangat suka dengan salawat.
yang itu saja. Sampai saya berusaha menghafalkan selawat Nur Zat sejati dan saya amalkan. Saya rasa memang sangat bermanfaat kepada saya jika saya ada masalah ke, saya ada apa ke, saya rasa lapang. Macam Tuhan tu kurniakan jalan penyelesaian yang mudahlah kepada saya, jalan mana yang perlu saya ikut. Makanya saya itu selalu mengatakan, ayo bumikan sholawat, istiqomahkan sholawat. Apalagi yang sudah menjadi keluarga besar Pondok Nuswantoro. Amalannya wajib. Yang pertama menjaga sholatnya. Yang kedua wajib setiap habis sholat baca sholawat, baca Al-Qur'an. Kamu Jang Bustomi. Kita ketemu kamu Jang Bustomi di Malaysia. Cetan melek, kaprek. Ayo, enggak apa-apa itu ke arah situ.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, saudara-saudaraku yang ada di Malaysia ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga nikmat sehat, nikmat hidup, dan berjuta-juta nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Semoga apapun yang Allah berikan terhadap diri kita ini bisa kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Semuanya sehat nggih? Ada kurangnya? Walaupun ada kurangnya, semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai hanya karena hilangnya satu nikmat menghilangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya robbal. Mungkin kita kurang nikmat keluarganya, atau kurang nikmat rezekinya kurang banyak, atau mungkin kurang nikmat kesehatannya, mungkin kurang nikmat uangnya dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai menghilangkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Masih ada nikmat sehat, masih ada nikmat keluarga, masih ada nikmat nafas, masih ada nikmat hidup. Semoga tidak sampai menghilangkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Ini ada saudara saya ini pernah ke Indonesia ini. Iya ini ya. Berapa lama di Indonesia? Tempat saya seminggu ya, di pondok saya. Berapa kali? 1 kali ya. Mana istrinya? Oh, istrinya nggak ikut. Ada yang rekam saya itu. Enggih. Yang kedua kalinya sholawat bersalam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat hidup jadi nikmat, dengan sholawat akan nyambung ke pusat, dan dengan sholawat hidup kita akan selamat. Amin ya robbal. Mungkin panjenengan sudah dengar di Indonesia ada namanya Gus Idam viral, ST-nyel, nyambung neng pusat, dekengane pusat. Kalau kita nyambungnya ke pusat, supaya nyambung ke pusat amalannya adalah sholawat istighfar. Monggo dibawakan sama Kang Riki, ini anak saya ini. Sini Kang Riki. Ya, tenang. Istighfar sholawat dulu. Sebentar. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbal
rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Seperti tadi yang disiirkan, disampaikan oleh anak saya Kang Riki, bahwa tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya selalu tenang. Tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya seronok. Tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya selalu senang. Jika hati kita mudah marah, mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah merana, mudah mencaci, membuli, dan lain sebagainya, menandakan bahwa iman itu belum masuk ke dalam hati kita, baru sampai di mulut kita, baru sampai di mulut, belum sampai ke hati. Karena tanda-tanda orang yang beriman itu hatinya selalu senang, seronok. Jadi jika kita mudah marah, mudah sakit hati, coba yang pertama diperbaiki sholatnya. Yang kedua, diistiqomahkan sholawatnya. Dan setiap habis sholat, baca sholawat dan baca Al-Quran. Ketika malam, gunakan waktunya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti hati akan tenang. Karena tanda-tanda hati yang beriman adalah hatinya tenang, hatinya senang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di Malaysia ini, sebelum saya mulai ruqyahnya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, yang pertama kita pun harus ridha dengan apapun yang Allah berikan terhadap diri kita. Jangan sampai ada kekecewaan, jangan sampai marah dengan keadaan apapun itu. Walaupun toh kita dicaci orang, dihina orang, mungkin mertua kita yang suka membanding-bandingkan, atau orang tua kita sakit, atau anak kita sakit, atau diri kita sendiri yang sakit, atau istri kita cerewet, semuanya terima dengan ikhlas. Karena kita tidak akan mendapatkan ridha Allah kalau kita sendiri tidak ridha dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Sebab banyak kita ini pengen mendapatkan ridha Allah, tetapi tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Kalau ada orang yang mencaci kita, atau yang menghina kita, ada yang mendolimi kita, kita berpikir, saya itu punya salah apa sama dia. Padahal apa yang Allah berikan itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Seharusnya kita bersyukur ketika kita dicaci ataupun dihina, karena bukan kita yang menghina, bukan kita yang mencaci. Dengan diri kita dihina, kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga tidak akan pernah menghina orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya di Pondok Nuswantoro di Indonesia itu bikin pasukan laskar, namanya pasukan siap dicaci, siap dibully. Kira-kira di Malaysia ada yang mau ikut enggak ya? Pasukan siap dicaci, siap. Karena di akhir zaman ini, siapa yang memegang tali Allah dengan sekuat-kuatnya seperti memegang bara api.
maka harus siap dicaci, siap dibully. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang lebih ngeri lagi, di negara saya itu sekarang ini sedang ada adu domba antara kiai dan juga habaib. Ini habaib di Indonesia ini difitnah habis-habisan, dihujat habis-habisan. Padahal habaib itu adalah dzurriyyahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang ada di negara saya itu orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan setingkat wali Allah menurut saya, setingkat habaib Abah Lutfi yang menjadi mursyidnya Torekoh seluruh dunia, itu pun dibully, dicaci, dihina dan lain sebagainya, hanya gara-gara masalah makom. A'udzubillahi min dzalik. Padahal sudah banyak sekali. Dulu itu ada namanya Ustadz siapa, sampai meninggal di penjara itu karena menghina habaib ini. Ini terulang lagi, malah jumlahnya lebih banyak. Orang-orang yang mencari-cari kesalahan kiai, yang suka mencari-cari kesalahan habaib. Semoga kita semua di sini tidak ada yang terprovokasi untuk membenci kiai atau membenci habaib. Amin ya robbal. Saya yakin kalau orang Malaysia itu tidak mudah untuk terprovokasi. Kalau tidak ada bukti, tidak ada tindakan nyata dari pihak polis atau kepolisian, tidak akan mudah terprovokasi hanya karena ulah oknum-oknum yang pengen menjatuhkan para kiai dan menjatuhkan para habaib. Saya sendiri adalah muridnya dari Abbas Sud Al-Ghazali. Saya adalah orang yang pertama yang akan menjadi benteng utama ketika ada orang yang berani menyerang kiai ataupun yang menyerang habaib. Apalagi ini pagar Musa, pagarnya kiai dan bangsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya berpesan, semoga saudaraku yang ada di Malaysia ini jangan sampai mudah terprovokasi oleh orang-orang yang pengen mengadu domba antara kiai, habaib dan masyarakat untuk diajak membenci para kiai maupun habaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, yang paling penting, jangan sampai mudah terprovokasi oleh orang-orang yang berlagak seperti ulama, seperti kiai, tapi isinya hanya memecah belah. Kamu bid'ah, kamu syirik, kamu kafir dan lain sebagainya. Hati-hati. Untung kalau di negara saya itu ada yang namanya Nahdlatul Ulama yang tidak mudah untuk memecah belah. Selama di Indonesia itu masih kuat Nahdlatul Ulamanya, maka saya yakin tidak akan mudah untuk diadu domba. Karena banyak orang yang berpakaian seperti ulama, seperti kiai, pakai sorban, pakai peci, tapi isi ceramahnya itu kebencian. Ada yang disuruh membenci negaranya sendiri, bawa bom. A'udzubillahi min dzalik. Padahal jihad itu tak perlu repot-repot. Dengan ketika kita marah lalu tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, itu sudah jihad. Suami istri bertengkar lalu tidak ada niat untuk bercerai, itu sudah jihad. Karena mempertahankan sesuatu hal yang halal itu jihad. Jadi jihad itu tak perlu bawa bom, tak perlu. Musuh yang paling terbesar itu adalah diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya perlu berbicara seperti ini, jangan sampai ada orang-orang yang salah di dalam mengartikan jihad. Semoga kita semuanya bisa benar-benar mengerti mana yang ulama beneran, mana yang ulama isinya hanya adu domba saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini saya yang kedua kalinya di Malaysia.
Bapak Ibu mungkin kalau ada tetangga, ada saudara yang mau ikut ruqyah tapi tak punya biaya, ajaklah ke sini. Insya Allah kita bantu semampunya. Jadi kalau ada tetangga, ada saudara, mungkin ada pembantu yang mau ikut ruqyah tapi tak ada biaya, monggo diajak ke sini. Nggak ada biaya nggak apa-apa, tetap kita ruqyah sama seperti yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya mau tanya, kita ngobrol dulu ya. Kalau langsung ruqyah nanti jauh-jauh, nggak bisa ngobrol sama Gus Samsudin kan gitu ya. Mumpung ada waktu, alhamdulillah. Kalau besok malam saya sudah mulai ruqyah rumah. Ada hospital. Ada beberapa orang yang bilang yang berobat ke Gus Samsudin itu orang bodoh. Ini besok malam itu saya diundang di rumah sakit hospital di Malaysia ini. Profesor yang undang saya. Punya 4 rumah sakit. Coba siapa yang mau bilang profesor itu bodoh? Saya ingin tahu sekolahnya sampai mana. Besok malam itu yang undang saya itu profesor. Punya 4 rumah sakit. Ya kan biasanya ada yang bilang berobat ke Samsudin itu hanya orang-orang bodoh gitu. Coba yang ngomong begitu sekolahnya sampai apa itu? Punya berapa rumah sakit gitu. Ingin tahu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Tadi ada yang ketemu sama saya bilang, "Gus, saya sudah sembuh. Sekarang saya mau minta doa." Saya bilang, "Udah masuk aja ke sini." Mana tadi orangnya? Terus yang lainnya juga monggo yang mau ngobrol, terutama yang saya ingin testimoninya. Kenapa panjenengan itu mau datang ke sini? Hanya untuk ketemu dengan Samsudin itu. Kenapa kok sampai mau datang ke sini? Seperti itu. Oh, ada bidadari di sana, gitu. Nggih. Tadi siapa yang ketemu saya di depan? Yang ibu-ibu sama suaminya tadi? Suaminya badannya kurus tadi mana ya? Yang suaminya badannya kurus tadi itu. Oh iya ini. Istrinya mana satunya tadi? Di mana? Nggih. Monggo. Silahkan mic-nya kasih sayang. Bisa. Mic-nya dikasih, mic-nya Mas Agus juga, mikrofonnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nggih. Ya, ngobrol apa langsung ruqyah? Ngobrol dulu ya. Iya siap. Monggo monggo. Boleh maju, boleh maju. Ya siap. Ye, salam dulu, terus salam, terus perkenalan namanya siapa, ya, alamatnya di mana, terus bagaimana testimoninya bisa sampai ke sini karena apa? Apa karena melihat Samsudin lucu, ho'oh tenan, atau karena apa? Berdiri saja tak apa. Iya, monggo. Berdiri aja, tiga mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Razan Hayati, suami saya nama dia Muhammad Hafiz. Berdiri boleh, berdiri boleh. Nama saya Razan Hayati, suami saya Muhammad Hafiz. Testimoni dia hari tu yang saya lah yang bergaduh dekat belakang hari tu dengan Mas Andi. Andi. Yang kesurupan. Dengan Mas Andi. Oh, yang kesurupan sama itu, ya, dari sana itu. Ya betul. Oh iya. Berarti datang ke sini yang ke 2 kalinya ini. Yang dulu pernah ke sini dulu. Nah. Oh, siap. Dengan Gus, jumpa Gus, lepas tu yang saya cakap dengan Gus, dia lah cakap, dia kata nak ikut Gus balik tu. Ya. Lepas tu lepas daripada hari tu saya amalkan yang Gus kata 1000 selawat 1000 kali satu malam tu. Lepas tu tak lama lepas tu okey dah. Tak ada lagi gangguan. Saya pun dah tak ada rasa macam ada yang ikut saya. Dah tak ada. Cuma saya nak tanya dengan Gus, dekat suami saya ada? Iya boleh. Boleh. So.
Jangan cepat, yang lagi. Nak tanya dekat suami saya ni ada ke yang mengikut ke? Sebab dekat saya dah tak ada. Tapi sekarang ni suami pula. Ada yang ikut istrinya? Iya, iya, iya. Jadi dulu yang ini istrinya pernah kesurupan di sini dulu itu? Ya. Ngamuk-ngamuk gitu? Ya. Sama ibunya itu dulu, bukan tak? Ya, sama ibunya. Ibunya di belakang. Jangan cekik saya Bu, jangan Bu. Nanti cekik saya. Tak ya? Ya. Gimana sekarang rasanya gimana? Sebelum ni rasa macam saya rasa berat lah. Cuma saya bila saya seorang-seorang, saya rasa macam ada orang teman saya. Macam Gus saya kalah, saya jumpa Gus kata memang dia tak cantik lah. Kita nampak dia macam orang biasa, tapi sebenarnya yang Gus nampak tu sebaliknya. Cuma sekarang ni dah tak ada, dia dah tak ada follow saya, dah tak ada ikut saya. Saya pun dah okey. Cuma saya minta Gus doakan saya lah. Semoga dikurniakan zuriat. Siap. Intinya minta doa ya. Nggih, alhamdulillah. Jadi ceritanya dulu itu beliau itu kesurupan di sana. Ada wah. Anaknya kesurupan, terus ibunya juga kesurupan. Wah. Tegak saya, cekik. Iya. Udah lama itu ya, 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan. Iya. Yang penting sekarang lebih romantis, lebih banyak tarung di kamar ya. Biar cepat punya turunan. InsyaAllah. Harus sering-sering tarung ya. Bunuh setan ya. Pahalanya kan sama dengan bunuh 1000 setan. Ya, setiap malam aja bunuh 1000 setan ya kan. Nanti kalau nggak kuat saya kasih jamu, madu. Iyalah, biar tambah. Iya kan? Iya. Di mana rumahnya? Rumah saya dekat Petaling Jaya. Asli orang mana? Asli? Asal Johor. Oh, asli orang Malaysia. Ya. Siap. Berarti lahir di sini, di Malaysia nih. Yang lahir di Malaysia. Oke, siap. Apa yang membuat panjenengan itu datang ke sini itu dulu itu apa? Nak pastikan sama ada gangguan ke tak ada gangguan. Cuma sebelum ni pernah pergi berubat, tapi biasa orang yang berubat tu dia tak kuat lah macam tu. Oh. Yang ngobatin nggak kuat. Oh iya. Berarti belum minum jamu, makanya belum kuat. Kalau saya alhamdulillah udah jamu, jadi kuat. Saya alhamdulillah sekali itu bukan hanya melihat beliau, melihat yang di sana itu sumpah saya demi Allah sangat bahagia saya. Di sana di belakang itu. Saya berharap selama di sini beliau mau terus datang ke sini. Yang belakang itu, yang pakai jilbab pink itu. Beliau itu serius. Saya pertama kali 3 bulan yang lalu saya datang ke sini tuh mukanya hitam. Mukanya itu amit jelek. Sekarang cantik, lihat belakang itu. Cantik ini yang pakai pink ini lah. Kamu nengok ke sana sampingmu itu. Kamu nengok kemana-mana. Iyalah kamulah, siapa lagi? Saya berharap selama saya di sini beliau ini tetap mau di sini, tetap mau ikut ruqyah lah setiap malam. Demi Allah saya tak minta sepeser pun lah. Tak punya uang tak apa-apa lah. Saya harap bisa ikut ruqyah selama 15 hari saya di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti beliau ini sebenarnya gangguannya dikarenakan korin lah. Jadi ada beberapa makhluk gaib yang suka dengan beliau itu dari bangsa korin. Jadi ada orang meninggal begitu, yang meninggalnya itu tidak tenang dan akhirnya ikutlah dengan beliau ini. Tapi kalau saya boleh jujur, belum selesai. Kita bisa lihat pandangan matanya. Walaupun beliau ngomong, saya sudah sembuh Gus, saya sudah tenang sekarang. Tapi hati saya tak bisa dibohongi. Saya tidak pengen dibilang, wah Gus Samsudin sakti, saya sudah sembuh. Tak lah.
Kalau saya bilang belum sembuh lah. Belum total, belum lah. Kalau ibunya sudah terang. Mata itu adalah jendela hati kita. Mata itu tak bisa dibohongi lah. Mata itu bagaikan rasa. Rasa itu tak bisa. Walau kamu bilang aku cinta sama kamu, tapi kalau kamu tak cinta, tak bisa dibohongi lah rasa itu. Makanya kita belajar untuk benar-benar menggali rasa yang sejati itu. Walaupun beliau bilang saya sudah sembuh Gus, saya sudah tak ada gangguannya Gus, masih ada. Belum totality belum. Kalau saya boleh mengizinkan setiap habis sholat baca sholawat, baca Al-Quran, setiap malam bangun minimal 1 jam. Untuk apa? Untuk dzikrul dzat. Jadi dzikir itu ada tahapannya. Orang sering ada yang bilang dzikir itu untuk apa, buat apa dan sebagainya. Dzikir itu nggak mungkin mendatangkan sebuah ketenangan, tidak mungkin mendatangkan sebuah ilmu laduni. Kamu nggak tahu ilmunya. Ilmunya ada. Kalau masalah ketentuannya Allah yang menentukan. Dzikir itu ada 3 cara. Yang pertama dzikrul asma, yang kedua dzikrul sifat, yang ketiga adalah dzikrul dzat. Kenapa seorang dzikir kadang-kadang kedatangan khodam, ada getaran, itu masih tingkatan awal, tak apa-apalah. Sama orang itu dekat dengan saya itu ada tahapannya. Ada yang dekat ke saya karena saya punya uang, dia kerja sama saya, kuli. Itu tingkatan awal. Itu namanya dzikrul asma. Dekat dengan saya hanya karena bekerja, kuli bangunan saya lah, sopir saya lah. Itu namanya dzikrul asma. Ada yang kedua dzikrul sifat. Dzikrul sifat yang bagaimana? Inilah abdi-abdi saya, inilah anak-anak angkat saya, inilah dekat dengan saya bukan karena uang saya, bukan, tapi karena pengen ngabdi dengan saya, karena tahu saya dikit-dikit punya ilmu, jadi berharap mendapatkan barokah dari saya. Itu baru tingkatan yang kedua, namanya dzikrul sifat. Ada yang dzikrul dzat, orang yang benar-benar dekat dengan saya, mungkin ya abdi-abdi saya atau santri saya atau panjenengan semua yang dekat, yang benar-benar pengen dekat dengan saya, bukan karena pengen dapat uang gaji, bukan karena pengen dapat barokah, tapi benar-benar karena mahabbah, karena cinta. Lakukanlah minimal 1 jam saja. Raga saja butuh makanan, nasi. Apalagi nyawa kita juga butuh makanan. Makanan nyawa kita itu adalah dzikrul. Tapi dzikir yang mana? Yaitu dzikrul dzat. Dzikir yang benar-benar tidak ada kepentingan. Adanya di mana? Di mustika merah delima, yaitu dal yang li. Orang-orang di Indonesia sana banyak yang dibodoh-bodohi mustika merah delima sampai habis ratusan juta. Bahkan ada yang melakukan penipuan, mustikanya bisa nyala, kan ada baterainya. Terus saya pun pernah dituduh begitu kok. Iya, padahal merah delima itu adalah dal yang lima, yaitu surat Al-Ikhlas. Yaitu harus mau bangun jam 1 sampai jam 5. Karena waktu yang paling bagus untuk berdoa itu malam. Jadi ketika berdoa itu harus, selain dzikir ada caranya, berdoa juga ada adabnya. Yang pertama harus tahu waktunya, yaitu malam. Yang kedua harus menggunakan wasilah, yaitu sholawat. Yang ketiga ketika meminta jangan langsung meminta, panggil dengan nama-nama yang baik, yaitu asmaul husna. Kalau kan 3 cara ini dulu, yaitu dal yang 5, yaitu surat Al-Ikhlas. Hanya surat Al-Ikhlas yang ketika kita membaca tidak ada kepentingan sama sekali, hanya mensifati sifatnya Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu Kalau yang lainnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kita ada kepentingan karena supaya diri kita tidak terkena sihir. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ada kepentingan lagi. Yang benar-benar tidak ada kepentingan, itulah yang disebut dengan dzikrul dzat. Benar-benar mensyukuri, mensifati sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Analogikanya seperti ini. Apabila kita sudah yakin kalau Allah itu maha hidup, kita yakin kita ini dihidupkan, maka tidak ada lagi ada yang namanya kekhawatiran.
kekhawatiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya harap sih beliau nanti masih mau ikut ruqyah. Karena walaupun beliau bilang sudah tuntas, belum. Pandangan mata tak bisa dibohongi, masih begini. Masih antara nyata dan dohir. Masih antara dohir dan nyatanya belum bersih, belum sinkron. Orang itu kalau sehat lahir batinnya begini nih. Nah, jelas matanya. Kalau sedih ini, kalau marah, mata itu tak bisa dibohongi. Saya membaca satu persatu orang ini, saya paham karakternya bagaimana. Yang suka marah, suka sedih, suka kecewa, terlalu terbawa nafsu supiah, lawamah, terlalu keinginannya besar, semuanya saya tahu. Bukan yang saya sakti, bukan. Pandangan mata, antara rasa hati ke hati seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelas beliau bilang sembuh belum. Ini saya bisa buktikan. Ruqyah masih tapi ya nanti aja lah, tak perlulah ya. Yang penting kita bantu. Ruqyah di sini 15 hari gratis. Saya bantu asalkan mau datang gitu aja. Mau datang siapapun boleh. Ruqyah di sini gratis boleh. Yang punya biaya kasih tak apa-apa. Buat beli aqua. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ikuti ruqyah 15 hari ya. Minimal 7 hari dulu lah ikut ruqyah di sini. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Suaminya ada gangguan enggak? Tak. Yang ada gangguan perempuannya. Dah, paham. Ini hanya dohirnya saja, kasih madu tambah. Ya kan? Sudah lah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ibunya. Boleh. Nanti gantian ya. Tak apa-apa sampai subuh tak apa, tak usah pakai mic tapi nanti. Salam. Pegang sekali. Oke, salam. Assalamualaikum. Ada ini aja ini nih. Ini nih. Lihat sini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ibu pada Razan Hayati yang berkata masih belum sembuh sepenuhnya. Sebenarnya saya seorang yang sangat mengganggu Gus kerana bukan dia sakti ke apa ke, tapi sebab kerana kesabaran dan seperti mana yang sebelum ini saya cerita, saya sangat suka dengan salawat yang disaja. Sampai saya berusaha menghafalkan salawat Nur Zat sejati dan saya amalkan semasa saya lapang, iaitu semasa saya memandu tempat kerja. Jadi saya rasa memang sangat bermanfaat kepada saya jika saya ada masalah ke, saya ada apa ke, saya rasa lapang. Macam Tuhan tu kurniakan jalan penyelesaian yang mudahlah pada saya, jalan mana yang perlu saya ikut. Saya kagum dengan Gus kerana telah menunjukkan selawat itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Itulah, dan saya bersyukur juga zuriat saya seorang je perempuan, dan anak saya ni dah banyak kali keguguran lah macam tu. Jadi suami kata jumpalah dengan Gus, kita usaha kan. Jadi setakat ni alhamdulillah gangguan tu dia makin berkurangan. Dan saya sendiri pun bila ikut selawat kali ni tak ada rasa getaran yang sebelum tu. Rasa semakin elok. Tak ada rasa berdebar-debar ke, takut ke, tak ada. Rasa sebelum ni berdebar, takut-takut tu dah tak ada dah. Okey, rasa sangat terus. Terima kasih banyak. Siap. Alhamdulillah. Namanya siapa namanya? Saya Nur Aziz. Nur Aziza Al-Fatihah. Umur berapa Ibu? Umur Iya. 52. Umurnya 52. Sudah berapa lama di Malaysia? Saya memang warga Malaysia. Warga Malaysia. Asli lahir di Malaysia ya. Subhanallah. Sudah lama ngikutin YouTube saya. YouTube sejak tahun 2019 rasanya. Iya. Sebenarnya seperti yang tadi saya katakan itu, ada semacam jin sake lah, atau
keturunan lah yang memang mengikat di dalam keluarga lah. Ini siapanya ini? Suaminya. Oh. Mau bukti tak? Oh. Lihat ya. Sekali saya sentuh. Di balik setiap musibah pasti ada barokah. Beliau ini insya Allah bisa lah jadi tabib nih. Bapaknya ini bisa lah jadi tabib karena memang keturunan. Tabib, peruqyah, dukun, bisa lah. Iya, gampang jadi tuh. Hari nanti terang. Iyalah, semacam itu. Tapi alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih karena beliau suka sama saya bukan karena kesaktian seperti yang disampaikan oleh banyak orang, tapi beliau suka ke saya karena kesabaran, karena sholawat. Nah, ini berarti sukanya karena Allah. Semoga oleh Allah beliau diberikan keselamatan dan juga kemudahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi beliau menyampaikan begini. Tadi beliau menyampaikan bahwa ketika mengamalkan sholawat itu semuanya jadi mudah. Memang iya. Makanya saya itu selalu mengatakan, ayo bumikan sholawat, istiqomahkan sholawat. Apalagi yang sudah menjadi keluarga besar Pondok Nuswantoro. Saya punya pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Nuswantoro. Amalannya wajib. Yang pertama menjaga sholatnya. Yang kedua wajib setiap habis sholat baca sholawat, baca Al-Quran. Setidak-tidaknya kalau sedang di perantauan gimana? Setiap habis sholat yaitu membaca sholawat dan membaca surat Al-Ikhlas, Falak, Siapa yang membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, Anas 3 kali pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Tapi kalau lagi di surau, di rumah, wajib setiap habis sholat baca sholawat, baca Al-Quran. Yang mau ikut tak apalah, nanti bisa datang ke Indonesia. Atau nanti kita bikin majelis di sini nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang, hina-hinanya orang. Tapi alhamdulillah dengan sholawat ini apapun yang saya inginkan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika berdoa untuk kesembuhan itu pun juga dipermudah oleh Allah. Salah satunya adalah fadilahnya dari sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Ada yang mengungkapkan cinta? Boleh. Kasih bikin. Tapi saya jangan dimarahi, Pak ya. Kalau saya dimarahi saya lari. Iya. Saya kejar. Iya. Salam dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penyakit mata. Dah 3 tahun operate. Jadi Diulang. saya Isman. Kisman. Ya, Isman. Iswan. Man. Isman. Dia bukan. Isman. Salah, keras lagi. Ya, nggih. Alamatnya di mana? Saya di Kapar. Kapar. Subhanallah, Kapar. Kawar. Iya, wis. Terus. Saya sudah hampir 3 tahun menjalani penyakit mata lah. Sudah operate 3 kali. Penyakit dokter cakap belum koma. Gula darah. Pembuluh darah sumbat. Jadi saya dapat ini dari salah satu dari YouTube lah tentang Ustaz Samsudin ini. Saya dapat telepon pun dari kawan. Monggo Datuk sini Datuk. Tuh, sini tuh. Subhanallah. Datuk kita datang juga dia. Sini tuh Datuk.
Masya Allah. Sini tuh. Aduh, barakallah. Ini antara bapak sama anak, gede anaknya. Gede anaknya sama bapaknya. Oke, monggo dilanjut Pak Isman. Itulah saya kalau boleh mau sembuh lah petik saya kalau boleh dapat rawatan di sini. Boleh. Insyaallah lah. Insyaallah. Itu sajalah. Saya dah kemana-mana dah buat rawatan. Belum jumpa lah tu. Siap. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isman, nama ibu kandungnya siapa? Raona. Al-Fatihah. Jadi kalau tadi ditanya boleh tak saya sembuh, saya jawab boleh. Karena setiap Allah memberikan penyakit pasti ada obatnya. Yang pertama, tahanlah marahnya, tahanlah kecewanya. Karena ketika kita kecewa, kita marah, darah tuh naik ke atas. Dari situlah membuat mata kita itu tak sehat. Boleh percaya, boleh tak. Kalau beliau bisa ikhlas, ikhlas itu lepas. Tak ada lagi rasa kecewa, rasa marah. Makanya tadi beliau bilang, saya kemarin ikut ruqyah Gus Samsudin, kata beliau. Saya sudah sembuh. Bohong, kata saya. Bukan karena saya tak mau dianggap sakti, bukan. Karena memang kalau saya anggap belum sembuh, ya belum sembuh. Masih kelihatan dari matanya. Beliau ini kalau mau sembuh matanya, ya bolehlah berobat ke dokter, ya tak apalah. Saya pun juga sering ke dokter, walaupun dokter juga sering manggil saya. Yang pertama, hilangkanlah rasa kecewanya dulu. Saya tak tahu lah, entah kecewa masalah apa, marah masalah apa, masalah pribadi lah. Tak mungkin saya buka di sini. Cuman setiap orang hidup itu pasti punya masalah lah. Tak ada orang hidup yang tak punya masalah. Tak ada lah. Kita ini tak ada masalah, cari-cari masalah ya tak? Kita sendiri udah enak-enak cari istri, masalah tak? Masalah punya istri. Sudah berdua enak-enak pengen punya anak. Punya anak masalah tak? Masalah. Sudah enak punya anak harus punya mantu. Masalah tak? Masalah. Sudah punya mantu cari masalah lagi, harus punya cucu. Dan terus selama orang hidup, orang itu terus cari masalah. Karena memang kita diturunkan di dunia ini dari zamannya nenek moyang kita Nabi Adam, diturunkan ke dunia ini karena masalah. Karena masalah. Kalau tak ada masalah di surga sana lah. Memang untuk menyelesaikan masalah. Masalah satu selesai, masalah yang satunya terus sampai kita itu dewasa dan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hilangkan dululah rasa kecewanya. Ini kalau kata anak saya ini namanya laduni. Jadi ilmu yang dari dalam hati. Yang pertama, matanya ini merah, menandakan ada kemarahan, ada kecewa yang ada di dalam hidup beliau ini. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan apapun yang Engkau berikan ya Allah. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap bangun tidur dan setelah itu lidah masukkan ke atas. Tapkan di mata ini. Paham tak? Nganggu-nganggu tak paham. Tanya tak paham. Iya. Oh iya. Jadi setiap bangun tidur, sebelum minum, duduk dulu, baca Al-Fatihah 3 kali, Alhamdulillahirabbil alamin. Jempolan lidah masukkan ke tekuk sini. Saya itu ada orang buta sudah 15 tahun, ada di video saya sembuh itu. Bukan karena saya suruh ngamalin itu aja. Masukkan sini. Tekuk sini. Wah, ketelak sini. Tempelkan ke mata sini. Setiap bangun tidur. Terus setelah wudu berdoa tak? Kalau setelah wudu berdoa, setelah itu masukkan ke telak sini, tempelkan ke sini. Baca Allahu Latiful Khabir, Allahu Latiful Khabir 3 kali sini. Allahu Latiful Khabir, Allah. Setiap selesai sholat subuh sama sholat maghrib. Pak insya Allah nanti selain mata ini jadi jernih, Pak insya Allah, Allahu a'lam bishawab, biasanya akan ada kelebihan yang lainnya yang tak tampak oleh pandangan mata. Dipraktekkan. Kalau orang lain bilang, "Wah, mana mungkin?" Ya diamalkan sajalah. Dipraktekkan ya. Ya. Yang pertama harus ikhlas,
dilepaskan semua beban-beban masalah itu, karena ini dari aliran darah naik ke atas. Masih untung nggak setruk, masih untung. Kalau cuman glukoma itu tak apa-apa. Yang kedua, setelah hatinya tenang, boleh disambungkan dengan dzikruldat tadi yang saya ajarkan. Terus setelah itu lakukan amalan yang tadi saya ijazahkan. Semoga dengan mengamalkan amalan ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Setelah setiap wudu, air wudunya ditampung buat mandilah. Karena ini ada kecampuran airnya. Boleh beliau jawab ketika saya tanya, sering marah enggak? Sering. Ya, selesai. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ruqyah 7 hari di sini ya. Nih, lanjut yang mau. Ada yang pengen cerita, tak apa-apa lah. Ya berdiri boleh tak, berdiri. Nah ini pasien saya yang lama lah. Dulu itu hitam ya. Dulu hitam, mukanya sangar, galak. Sekarang cantik ya, Insya Allah. Siapa namanya, dari mana? Saya. Oke, salam dulu. Assalamualaikum. Saya panggil Ina. Kalau kampung saya seberang tu Pekanbaru, Riau, Sumatera. Riau Sumatera kayak Indonesia ya. Kalau di sini Malaysia, kampung saya Seri Undang. Seri Undang, Masya Allah. Siap. Saya ni gini punya dagangan sudah 23 tahun. InsyaAllah masih kekal lagi di tempat yang sama. Cuman ada berita sudah mengumpulkan dana untuk membangun masjid yang baru. Lepas tu adakan parkir yang spesial juga. Kemungkinan dapat usaha saya pun digusur. Tapi saya mohon doa dari Ustaz Fahdin, mohonlah jangan digusur juga. Saya tu tak tahu ke mana lagi saya nak buka dana yang baru. Sebab situlah yang paling pas supaya untuk kami mencari setiap anak-anak. Janganlah tolak. Lepas tu mohon doanya Fahdin. Amin. InsyaAllah. Tolonglah. Kita doa. Aku nak tiba tapak yang beribu misalnya jauh daripada tempat tinggal pun tak minta maaf. Kita minta yang terbaik kepada Allah. Semoga diberikan jalan yang paling mudah untuk usaha ini dengan dia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Saya paham dengan apa yang beliau katakan, apa yang beliau rasakan. Saya paham itu. Sebab saya pun pernah digusur dari rumah saya. Saya pernah diusir dari desa saya sendiri. Cuman saya mengatakan ke santri-santri saya tidak akan pergi dari tempat ini karena saya yakin saya bisa merubah keadaan. Saya pernah dikatakan penipu, pernah dikatakan tukang drama dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang setiap bulan itu tetangga-tetangga saya datang ke pondok ikut ngaji sekarang. Jadi sekarang itu yang datang setiap minggu itu 1000 orang sampai 600 orang setiap tetangga-tetangga saya yang dulu demo saya, termasuk Pak RT itu. Terakhir kali saya datang ke rumahnya Pak, saya bawa golok. Ayo bacaan sama saya. Akhirnya saya dilaporkan ke polisi. Dilaporkan di polisi, akhirnya beliau ikut sama saya ke gua, ke hutan, pembuktian. Demi Allah pembuktian. Dari situ akhirnya beliau ada seseorang itu datang, saya lagi di gua, ada orang datang bawa silet Pak. Setelah silet ditujukan ke saya siletin ke tubuh terus saya makan. Ketika siletnya saya makan, dia muntah-muntah Pak RT. Dari situ 3 hari 3 malam nggak doyan makan dia.
akhirnya terus jadi saudara. Percaya saya. Pak RT itu. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah niat kita. Jangan sampai. Yang pertama niat. Jangan karena di situ kita dapat uang, jangan karena ketenaran dan lain sebagainya. Tapi niat dulu. Niat ini nanti akan menentukan segalanya. Seperti itu. Jadi untuk ibu, yakinlah bahwa Allah itu maha kuasa dan bisa membolak-balikan hati siapapun itu. Dan kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata kita tidak bisa, maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo lanjut. Ada lagi si ganteng itu kemarin marah-marah. Saya nggak dipeluk sama Gus Samsudin sampai rumah marah loh. Ya tak tahu lah. Saya nggak ngerti saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ada lagi yang pengen cerita? Cerita apa sajalah. Apa yang membuat sampean itu tertarik dengan saya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan kawan-kawannya. Waalaikumsalam. Para hadirin sekalian. Jadi kepada Abah, saya perkenalkan, nama saya Ramjani, suami kepada Nur Azizah tadi, dan ayah kepada Ratna Hayati. Jadi saya ini adalah di antara orang yang mengikuti gemblengan yang musim lepas, 3 bulan lepas. Cumanya masalahnya ya Bah, bila kita mengamal Bergetar badannya. Bila kita mengamalkan apa yang Abah tunjukkan itu, kadang-kadang berlaku ada cahaya yang berpindah-pindah macam tu. Kadang-kadang kita diuji dengan kok mengantuk banget sampai tak boleh kita nak bila kita amalkan, terutamanya apabila saya membaca Bardana Sebardiana sedikit sebanyak 313 kali. 2 kali saya macam tak boleh buka mata. Jadi baca itu benda itu setengah jam saja, tapi tersenang kita baca lagi, setelah baca lagi sampai 2 jam. Gitu. Jadi bila ada benda-benda yang ada saya lain ya, tak tahu nak jumpa pada siapa, nak mau tanya pada siapa. Siap. Jadi harap Abah dapat jelaskan kepada kami ini yang mengikuti, mungkin rakan-rakan yang sama-sama mengikuti lagi benda yang sama. Siap. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu yang saya ceritakan bahwa amalan itu adalah perjalanan. Amalan itu adalah perjalanan. Jadi siapapun orang yang meminta amalan ke saya, antum punya tanggung jawab untuk mengamalkan atau menjalankan. Kalau tidak menjalankan, tidak mengamalkan, dosa antum. Makanya tidak mudah saudaraku, untuk seorang kiai, seorang guru, atau seorang ulama, atau orang biasa seperti saya mau memberikan ijazah kepada setiap orang itu tidak mudah. Karena siapa yang memberikan ijazah dan siapa yang meminta ijazah, kalau di dalam ilmu tasawuf mursyid, antum adalah murid. Maka setiap murid harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh mursyid. Kalau tidak, dosa. Makanya tidak mudah. Orang mudah datang, Gus, Abah minta amalannya. Faham tak kamu? Kalau sudah minta amalan wajib untuk mengamalkan. Dan mengamalkan itu tidak mudah. Kamu berjalan dari sini ke Indonesia mudah tak? Orang tahu prosesnya itu hanya tahu prosesnya. Wah, Gus Samsudin pegang daun jadi uang. Wow. Nantang dukun santet jedet muntah darah. Wow.
ngobatin orang sembuh. Wow. Itu hanya pada kejadiannya. Kalau semuanya orang jalan itu tahu kamu itu sudah jadinya, tapi kamu nggak tahu prosesnya. Makanya saya sempat berdebat dengan orang yang punya ilmu hipnotis. Tak sama ilmu hipnotis sama ilmu hikmah itu. Tidak seperti ilmu pengetahuan yang langsung diajarkan langsung bisa, tidak. Ilmu hikmah itu melalui proses, melalui dengan riyadhah. Nah, ketika panjenengan mengamalkan atau berjalan tadi di jalan, kadang diuji dengan pemandangan yang indah, kadang ditaksir dengan banyak wanita. Hati-hati Ustaz Ajam. Mentang-mentang sekarang jadi peruqyah, sekarang jadi terapis, banyak yang suka. Hati-hati. Dipuji orang ain. Belum lagi kalau pasiennya cantik, banyak yang suka. Kayak saya, untung sudah punya 2, aman. Ya kan? Satunya libur ada gantinya. Ini kan belum ada itu. Tapi jangan, saya tak boleh. Tak boleh santri-santri saya sebenarnya saya sangat mengajarkan untuk setia. Saya poligami, tapi saya tak setuju kalau santri-santri saya poligami. Jangan, bahaya. Jangan sampai bangun rumah kedua, rumah pertama mungkin ketika kita berjalan nanti akan diuji. Yang pertama biasanya akan banyak orang yang ngasih uang, akan diuji dengan dunia ketika berjalan tadi, itu ujian. Yang kedua akan diuji dengan wanita, akan banyak yang suka, percaya boleh, tak percaya juga boleh. Yang ketiga akan diuji dengan banyaknya cacian, ini yang ketiga. Kesara tasawufnya begini, yang pertama senang itu senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua senang dengan apa yang Allah perintahkan. Yang ketiga senang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Termasuk kita senang terhadap orang yang tak senang kepada diri kita. Senang walaupun dicaci sama orang tetap tak ada marahnya. Yang ketiga nanti biasanya akan muncul, akan banyak hinaan kepada diri kita. Kenapa? Ma'rifatullah itu artinya adalah goncangan. Makanya yang bisa dilihat hanya kauliahnya, ibrohnya saja. Karena seseorang tidak akan mengenal Tuhannya sebelum dia tahu kebodohannya, sebelum dia tahu kelemahannya, sebelum dia tahu kalau dia tidak bisa apa-apa, baru akan mengenal Tuhannya. Kembali seperti yang beliau katakan. Jadi ranting-rantingnya tadi nanti nyembuhin orang bisa, banyak disukain orang, banyak mustika datang, dan lain sebagainya. Itu cabang-cabangnya. Tapi yang paling penting adalah batangnya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu. Perbedaannya ilmu hikmah dengan ilmu fisika itu satu. Kalau ilmu fisika itu harus banyak berpikir supaya tahu. Kalau ilmu hikmah tidak boleh terlalu banyak berpikir supaya tahu. Tak boleh. Oh, ini apa ini? Khodam. Apa ini? Ada cahaya, apa itu? Mesti datang. Nanti ada khawatir malakutiyah yang datang. Coba duduk. Saya ini adalah wali Allah. Tak boleh ditanggapi, jangan, biarkan. Karena yang kita cari adalah yang maha goib, bukan makhluk goib. Ngelihat terawangan buat nerawang cewek telanjang. Hati-hati. Ilmu hikmah itu tak boleh terlalu banyak berpikir. Ini tangan saya gerak khodam ini. Apa ini? Apa ini? Bingung. Ada mustika datang. Tak boleh. Tujuannya satu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemarin dari Malaysia gemblengan, saya lagi wiritan kelunting, datang batu aki. Itu udah tujuannya di tiap hari cincinnya dikasih minyak, tiap ini khodamnya apa, bisa buat apa. Hilang sudah tujuannya. Itu ujian. Tidak semudah itu. Makanya kuncinya itu jangan terlalu banyak berpikir. Sudahlah. Karena pikiran kita, tahu tak, amalan itu bagaikan sinyal ke langit sana. Dan nanti banyak yang datang. Sinyal-sinyal itu banyak yang menggoda. Bangsa jin, bangsa amar, mustika, kesaktian, kekebalan. Banyak ujiannya nanti. Gak usah dipikirkan, Pak. Udah biarin aja. Mau badan gerak-gerak,
Tiba-tiba kita mau ngomong sendiri, ada mustika datang apa, sudah biarin aja. Sudah, tidak usah dipikirkan. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup ya. Intinya satu, jangan dipikirkan. Sudah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, cukup mungkin. Besok malam bisa disambung lagi ya. Kita ruqyah dulu ya. Waktu sebelum malam. Oke, cukup sekian dari saya. Yang penting sekarang kita ruqyah dulu dan semoga kita bertemu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa, Ustadz aja bukan siapa-siapa. Kita ini hanya sekedar sarana. Terkadang orang terlalu bingung karena sarana. Pakai keris petir, pakai tanah, pakai apa, orang bingung dengan sarananya. Padahal kiai-kiai kita itu ngobatin kadang hanya dengan diludahi, suruh tidur di tempat wudhu. Bahkan saya dulu ketika diberikan ijazah itu dengan nyanyi Garuda Pancasila, orang sembuh, stroke sembuh. Saya berkali-kali bu ngobatin orang itu cuma tak taruh tanah di kepalanya. Kadang pakai raket nyamuk stroke, sembuh. Bukan sarananya. Kalau kita hanya tertuju pada sarana, musyrik. Kamu yakin yang mengenyangkan perutmu itu makanan, musyrik. Kamu yakin bahwa yang memberikan kamu uang itu pekerjaan, musyrik. Itu semuanya hanya sababiyah saja, hanya sarana. Semoga apapun yang ada di tempat ini, entah tempat duduknya, udaranya, omongannya, doanya, semoga bisa menjadi sarana untuk kesembuhan panjenengan semuanya. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, pakai rasa. Mata terpejam, mulut terbuka, tutup pakai kantong kresek. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wasiri sari fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saya hilang dengan asma Allah, hilang dengan asma Allah, hilang dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan bangsa jin yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini keluar. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini keluar dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Semua bangsa jin
yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini. Keluar dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Hai kaum bangsa jin yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini, keluar dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha, La ilaha, La ilaha, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha, La ilaha, La ilaha illallah, La ilaha, La ilaha. Ibu-ibu, La ilaha,
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لهم الفاتحة.